Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anuri Putri Dupa. Saya merupakan mahasiswi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pragmatik. Baiklah, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur makna bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi. Menurut Yole, pragmatik adalah studi tentang maksud, penutur, dan sebagai akibatnya. Studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis maksud tuturan daripada makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Dari berbagai pendapat yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar dengan melihat kondisi, situasi, konteks penyampaiannya. Namun, secara sederhana, pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang membahas tentang penggunaan atau makna suatu kata, frasa, bahkan kalimat yang didasari atas konteks-konteks tertentu. Konteks tersebut biasanya berupa faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan dan pemaknaan suatu kata. Untuk mengetahui seperti apa bentuk kajian dari salah satu cabang ilmu bahasa ini, berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh pragmatik. Contoh yang pertama yaitu Pak Rizky minta izin buang air kecil di belakang. Secara denotatif atau konseptual, frasa buang air kecil mempunyai makna membuang air dalam jumlah yang kecil. Namun, secara pragmatik, frasa tersebut justru bermakna kencing. Pemaknaan frasa buang air kecil sebagai kencing sendiri didasari karena frasa ini jauh lebih halus dan santun diucapkan seseorang dibandingkan menyebut kata kencing secara langsung. Contoh yang kedua yaitu, apa Anda dapat mengangkat batu itu? Kalimat ini bermakna, saya ingin bertanya, apa Anda mempunyai kemampuan untuk mengangkat batu itu? Sedangkan secara pragmatik atau makna konotatif, kalimat tersebut bermakna, saya minta tolong agar Anda mengangkat batu itu. Yang artinya yaitu di balik kata tersebut ada maksud tertentu, tapi disampaikan secara halus. Kemudian yaitu fungsi dari pragmatik. Fungsinya adalah lebih menekankan pada fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penutur atau penyampai atau pembicara dapat memilih dan menggunakan bahasa dengan tepat agar maksud sebuah tuturan dapat dipahami oleh mitra tutur atau pendengar. Kemudian yaitu aspek-aspek dalam pragmatik. Yang pertama yaitu sosialisasi. Penggunaannya bahasa terkait tata krama atau sopan santun. Misalnya menyapa, bertanya, meminta izin, ta'aruf, dan tahniah. Yang kedua yaitu intelektual. Penggunaan bahasa yang melibatkan kerja pikir atau penalaran. Misalnya menyatakan setuju atau tidak setuju, menyanggah. Yang ketiga yaitu emosi. Penggunaannya yaitu pada bahasa disertai perasaan. Misalnya senang, tidak senang, harapan, kepuasan, bela sungkawa, kecewa. Yang keempat yaitu faktual. Penggunaan bahasa untuk pemberian informasi, yaitu misalnya melaporkan, menanyakan. Kemudian yang kelima yaitu moral. Penggunaan bahasa untuk menyampaikan ukuran baik buruk moral pribadi seseorang, yaitu misalnya kesantunan berbahasa. Yang keenam yaitu perintah. Penggunaan bahasa untuk menyelesaikan sesuatu atau menyangkut pekerjaan. Misalnya mengajak, mengundang, dan memperingatkan. Ruang lingkup pragmatik bahasa Arab yaitu ada bahasa Arab tuturan baik secara langsung ataupun tertulis. Pragmatik lahir untuk menganalisis kalimat yang sulit dipahami jika hanya dianalisis oleh sintaksis ataupun semantik, karena sintaksis maupun semantik masih mendasarkan analisisnya pada struktur kalimat. Di sini pragmatik lahir untuk menganalisis kalimat yang sulit dipahami dengan menggunakan konteks, baik konteks bahasa, conteks, maupun konteks situasi spasio-temporal setting, dengan mengungkapkan siapa penutur dan petutur, juga jarak antara mereka berdua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.